Assalamualaikum para petani. Di sini saya akan memberikan updatean terbaru mengenai bawang merah saya, sekaligus pemupukan kedua sistem karetnya nanti saya akan tunjukkan. Sebelum ke pembahasan mengenai pemupukan sistem karetnya, di sini saya akan tunjukkan bawang merah saya yang terkena moler seperti itu, bisa dilihat sendiri. Dan kemudian untuk yang tidak terkena moler seperti ini, daunnya masih tumbuh dengan tegak. Untuk penyakit moler sendiri itu disebabkan karena serangan jamur atau serangan patogen atau bisa disebut jamur fusarium yang sebenarnya sudah menginfeksi bibitnya itu sebelum ditanam ke lahan. Untuk lahan atas ini yang terkena moler hampir banyak atau sekitar 2%-an mungkin ada. Dan untuk yang tidak terkena moler ini, seperti ini ada bercak kuning di daunnya, tapi ini sudah hal biasa di tanaman bawang merah. Nanti saya akan jelaskan untuk penyebab pucuk kuning ini dan cara mengatasinya bagaimana. Dan untuk yang moler itu bisa dilihat sendiri. Kemudian ini yang kedua, bawang merah saya juga diserang hama ulat, seperti itu ulatnya, dan letaknya itu di dalam daun. Untuk mengatasi ulat seperti ini sebaiknya dilakukan pemangkasan daun bawang merah itu sendiri yang di dalamnya ada ulatnya atau yang terkena ulat. Kalaupun penyemprotan menggunakan pestisida, saya kira juga masih kurang efektif. Yang efektif adalah melakukan pemangkasan daun yang di dalamnya itu sudah ada ulatnya. Ini untuk bibit yang harga 40.000 dan yang kemarin sudah dikasih kalsium, tidak ada yang moler satupun dan sangat bagus sekali untuk bibitnya. Dan kualitas pertumbuhannya juga sangat bagus sekali, bisa dilihat sendiri itu. Walaupun ini juga terserang jamur atau bisa disebut dengan gejala embun bulu, dengan gejala seperti daun di pucuknya berwarna kuning, tapi itu menurut saya sangat mudah diatasi dengan cara melakukan penyemprotan dengan fungisida apapun. Saya kira mampu untuk mengatasi penyakit embun bulu itu sendiri, dengan syarat penyemprotannya itu setelah hujan atau setelah subuh atau jam 4 pagi yang masih ada embunnya itu dilakukan penyemprotan fungisida, kemudian dilakukan pemupukan, nantinya akan kembali pulih dengan sendirinya dan anakan-anakan dari daunnya itu sendiri akan tumbuh dengan normal. Nanti saya akan tunjukkan tunas barunya atau anakan dari daun bawang merah itu sendiri yang nantinya menggantikan daun yang sudah terkena penyakit embun bulu tadi. Kondisinya seperti ini untuk bawang merahnya. Ini saya akan tunjukkan itu daunnya bolong, berarti di dalamnya ada ulatnya, dan ini juga terserang jamur. Tapi cukup mudah untuk diatasi, dan itu anakannya ketika dilakukan pemupukan, anakannya itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya, tumbuh bagus dengan sendirinya, dan pucuknya tidak kuning lagi atau tidak terserang jamur lagi dan pulih lagi seperti semula. Untuk penyakit kuning daun ini saya kira sudah hal biasa dan wajar untuk tanaman bawang merah itu sendiri.
Mengatasinya juga sangat mudah sekali. Bisa dilihat sendiri itu bakal anakannya sudah muncul banyak, jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau bawang merah teman-teman itu terkena serangan jamur dan pucuknya terjadi perubahan warna menjadi kuning. Kemudian saya untuk pencegahannya menggunakan Neser. Ini saya gunakan untuk pencegahan kutu. Kemarin saya lihat ada kutunya kecil-kecil. Dan antrokolnya ini saya gunakan untuk pencegahan gejala embun bulu yang menyebabkan daun bawang merah itu kuning di pucuknya. Untuk proses penyemprotannya bisa dilihat sendiri seperti itu yang sedang berlangsung. Cukup mudah sekali untuk mengatasi daun pucuk kuning di bawang merah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, asal kita mau memupuk dan melakukan pencegahannya itu dengan fungisida, saya kira bawang merahnya nanti akan kembali pulih lagi. Kemudian selanjutnya langsung ke proses pemupukannya. Di sini saya menggunakan pupuk Ponska yang bersubsidi, bisa dilihat sendiri bentuknya. Kemudian itu proses pemupukan yang dilakukan dengan cara sistem garet. Alasan saya di sini menggunakan pemupukan dengan cara seperti itu, dengan sistem garet itu adalah untuk memutus akar bawang merah itu sendiri agar nanti pupuknya diserap secara maksimal dan buahnya bisa besar-besar, kira-kira seperti itu. Saya akan tunjukkan proses penggaretannya secara jelas agar teman-teman tahu prosesnya. Seperti itu penggaretannya dengan menggunakan alat bantu kayu yang seperti cangkul. Cukup mudah, tinggal digaret saja. Kemudian untuk yang sudah dikasih pupuk seperti ini, pupuknya ditabur di garetan yang sudah dibuat tadi. Untuk alat garetnya seperti itu, yang terbuat dari kayu yang dilancipi atau dibuat runcing seperti itu dan berbentuk seperti cangkul. Bisa dilihat sendiri dan semoga memberikan inspirasi buat teman-teman, dan terima kasih.